Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah dan saya muliakan, pada siang hari ini kita bisa bertemu lagi ya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada siang hari ini ya, sekarang pukul 1:30 siang waktu Indonesia Barat, kita hari ini akan membahas sebuah kitab ya, kitab kecil namanya Kitab Al-Lala. Nah, Kitab Al-Lala ini termasuk kitab yang wajib diajarkan ya, dan wajib dipelajari di madrasah diniyah yang pertama atau di kelas pertama di setiap pondok pesantren. Nah, kenapa? Karena kitab Al-Lala ini berisi tentang kiat-kiat supaya santri atau pelajar mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan kitab ini ya, kitab klasik, kecil tapi manfaatnya sangat besar. Dan sampai saat ini ketika saya sudah berumah tangga dan bermasyarakat, kitab ini saya rasa masih relevan untuk diterapkan. Maka semoga dengan pembahasan kitab Al-Lala ini kita semuanya bisa mengambil manfaatnya dan juga kita bisa menerapkan dimanapun dan kapanpun kita berada, gitu ya. Semoga video ini ya bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Baik, sebelum kita mulai pembahasan kitab Al-Lala, yang belum ngopi silahkan ngopi dulu. Alhamdulillah ya, kopi ketika otak perlu inspirasi ya, itu. Jadi santri itu tidak pernah lepas dari kopi. Baik ya. Baik saudara-saudaraku yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai saja ya pembahasannya. Namun sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya dan lebih pantasnya kalau kita mengirim Fatihah dulu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kedua kepada guru-guru kita, yang ketiga kepada orang tua kita, dan juga yang tak lupa kepada pengarang kitab Al-Lala ini. Kenapa? Karena dengan kita berwasilah, dengan kita mengirim Fatihah kepada Rasulullah ya, pada para guru, orang tua, dan juga pengarang kitab ini ya, diharapkan apa yang kita bahas itu berbobot ya, berbobot karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala melalui ya Rasulullah, guru, orang tua, dan juga pengarang kitab ini. Amin, Allahumma amin. Ridhoillah syafa'at Rasulillah syafa'atul Qur'anil Karim subhanahu hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa usuli wa furahim subhanahu hadrati jami'i masyayikhina wa masyayikhina jami'i ummahatina abaina wa khususan ila hadrati musyrif hadza kitab Al-Lala syawilailamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, perlu diketahui kitab Al-Lala ini bentuknya adalah nazoman, atau kalau yang belum mengerti nazoman itu sebuah lagu gitu, lagu berbahasa Arab atau bersyair Arab tapi ada maknanya. Nah, di sini maknanya itu berbahasa Jawa. Nah, mungkin ada dari saudara-saudara saya yang menonton video ini belum mengerti bahasa Jawa, ya insya Allah nanti saya akan membantu ya membahasa Indonesiakan ya. Saya akan membantu mencoba untuk mengalih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia gitu ya. Baik,
supaya lebih mudah untuk dihafalkan, itu biasanya teman-teman santri di pondok itu pakai lagu gitu ya. Nah, lagunya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika am majmu'iha bi bayani ilingo tak hasil ilmu angin nembar koro bakal tak cerita ake kumpule kanti pertelo zukain wa hirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsya di ustadin wa tuli zamani rupane limpat lupa sobar ono sangune lan piwulangi guru lan sing suwe mangsane. Ya, oke, kita akan bahas dua nazuman ini dulu. Dua nazuman ini saling berkaitan ya, bisa disimpulkan nanti bahwa dua nazuman ini membahas tentang syarat-syarat untuk mencari ilmu atau syarat kita mendapatkan ilmu itu ya. Ala la tanalul ilma illa bisittatin ya. Ilingo tak hasil ilmu angin 6 perkara ya. Ingatlah bahwa kita sebagai santri atau pelajar tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat kecuali dengan 6 perkara ini. Sa'um bika amajmu ihabi bayani ya. Bakal tak ceritaake kumpule kanthi pertelo ya. Nah, pengarang kitab atau penulis ya mengatakan saya akan menceritakannya atau saya akan menjelaskan ke semua syarat-syarat untuk mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat dengan sejelas-jelasnya gitu ya. Nah, rincian dari syarat-syarat untuk mencari ilmu ada di nazuman kedua. Dukain wa hirsin wasdibarin wa bilghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Rupane limpat lubuh sobar ana sangune lan piwulangi guru lan sing suwe mangsane ya. Baik, yaitu yang pertama ya. Yang pertama adalah limpat. Limpat itu mempunyai akal ya, atau punya akal yang sehat ya. Mudah-mudahan semua santri atau pelajar yang akan belajar di pondok pesantren maupun yang masih berada di rumah-rumah ya, semuanya mempunyai akal yang sehat. Amin Allahumma amin. Syarat utama kita mencari ilmu yang pertama adalah punya akal yang sehat ya. Yang kedua wahirsin atau lobo ya, kalau dalam bahasa Indonesia namanya semangat gitu ya. Ada semangat untuk mencari ilmu, ada semangat untuk berguru ya, dan ada semangat yang penting adalah untuk membahagiakan orang tua. Itu yang paling penting ya. Kenapa? Ya karena kalau kita mencari ilmu ya, insya Allah kita akan tahu betapa pentingnya kita membahagiakan orang tua dan juga membahagiakan guru ya, dan juga membahagiakan sesama gitu ya. Jadi semangat itu penting untuk memotivasi kita ya, untuk terus ngaji gitu ya. Yang ketiga yaitu wasdibarin ya, yaitu sabar ya dalam belajar, dalam ngaji ya, terutama teman-teman dari pesantren ya. Sabar adalah kunci yang ketiga untuk kita mendapatkan ilmu. Kenapa? Ya karena kalau kita tidak sabar ya pasti akan mudah untuk putus asa ya. Ada guru yang suka marah dikit kita menyerah. Ada guru yang mungkin tidak cocok kita tidak mau ngaji ya. Ada guru yang suka mungkin membentak kita ya, kita jadi tidak mau ngaji lagi. Maka kuncinya sabar ya, kuncinya sabar ya. Memang
dalam ngaji atau mencari ilmu itu tidak mudah ya, tidak mudah, tapi insya Allah kalau kita mau bersabar ya, insya Allah kita akan sampai ya, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi yang pertama tadi adalah cerdas atau mempunyai akal yang sehat, yang kedua semangat, yang ketiga adalah sabar ya, sabar dalam nyantri, bahasanya sabar dalam berguru, sabar dalam mencari ilmu. Kemudian yang keempat ya, yang keempat itu ono sangune. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ada biayanya ya, ada biayanya ya. Kita tahu walaupun di pesantren-pesantren ya, terutama di Jawa Timur itu biayanya sangat murah sekali ya, ya, biaya mondok, biaya sekolah agama itu murah sekali. Tapi walaupun murah ya, terutama biaya-biaya ngaji di kampung-kampung itu sangat murah sekali. Kenapa ya? Karena itulah hebatnya guru-guru kita ya. Guru-guru kita itu yang penting syaratnya sudah terpenuhi, tidak perlu membebani santrinya dengan biaya yang banyak. Itu hebatnya guru-guru kita, kiai-kiai kita ya. Keikhlasannya sudah tidak diragukan lagi gitu ya. Tapi walaupun begitu tetap kita sebagai santri harus punya biaya untuk mencari ilmu ya. Saya sampai sekarang pun ketika saya mau sowan atau bertamu di guru, selalu saya usahakan untuk membawa amplop gitu ya, membawa amplop untuk saya kasihkan kepada, untuk saya sedekahkan kepada guru saya. Kenapa ya? Karena menurut saya bersedekah kepada guru itu hal yang paling utama. Ataupun ibaratnya kalau tanaman itu saya anggap ya sebagai pokok bukan pokok ya, pupuk ya, kok pokok ya, maaf, pupuk tanaman ya. Kalau kita punya tanaman tidak dikasih pupuk ya, itu rasanya kurang matang ataupun tidak berbuah dengan lebat gitu. Ibarat kita berbuat baik kepada guru atau bersedekah kepada guru, ya itu ibaratnya pupuk tanaman ya. Insya Allah kalau kita ya bersedekah kepada guru ya, insya Allah ilmu kita juga akan matang ya. Karena membahagiakan guru ya, otomatis kalau beliau punya ilmu yang banyak, beliau tidak akan ibaratnya pasti akan bahagia memberikan ilmunya kepada kita gitu ya. Baik, itu yang keempat adalah ada biayanya ya, ada biayanya. Yang kelima ya, wa irsyadi ustadin ya. Yang kelima adalah piulangi guru atau adanya bimbingan dari seorang guru. Nah, ini pentingnya kita ngaji gitu ya, teman-teman, saudara-saudaraku yang saya sayangi dan disayangi Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita belajar agama itu harus ada gurunya ya. Kenapa? Ya karena kalau kita tidak berguru dalam memahami agama, itu gurunya adalah syaitan. Kenapa? Ya karena dalam memahami Al-Quran saja ya, karena Al-Quran adalah kalamullah ya, firmannya Allah, itu bukan firman yang biasa ya. Jadi perlu adanya pemahaman yang perlu adanya bimbingan ya, perlu adanya arahan dan juga petunjuk dari seorang guru. Tidak mungkin kita ngaji Al-Quran hanya dari terjemah saja, karena akan mudah
salah paham nanti, atau pahamnya yang salah kalau kita tidak berguru gitu ya. Baik. Kemudian yang terakhir ya, waktu li zamani ya, yang terakhir syarat kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat adalah waktu yang lama ya, waktu yang lama. Jadi kenapa banyak sekali para santri kadang gitu ya sampai umur 30 ya belum pulang ke rumah, sampai 35, bahkan ada yang sampai 40 tahun ya betah banget di pondok. Yaitu kenapa? Karena memang ilmu itu kalau terlalu singkat ya, ibaratnya kalau tanaman itu terlalu belum siap panen kok dipanen, maka hasilnya tidak memuaskan. Sama dengan ilmu ya, ilmu itu ibarat tanaman, kalau ingin mendapatkan buah yang lebat dan juga matang, maka harus menunggu yang lama. Tidak mungkin 1, 2, 3 hari, tapi berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan ya. Padi saja minimal 3 bulan untuk mendapatkan panen yang bagus ya, butuh perawatan ya, butuh ibaratnya dipupuk ya kan, butuh dipelihara ya, kadang setiap hari dikunjungi ya kan, dilihat perkembangannya ya. Itu sama seperti dengan mencari ilmu, bahwa di pondok biasanya, di pondok pesantren itu kita selain ngaji, kita juga dibiasakan untuk menerapkan ilmu yang kita dapatkan. Itu yang paling penting ya. Setiap hari membiasakan hal-hal yang baik ya. Setiap hari praktek kebaikan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu para santri dibimbing ya, dijadwal untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Kalau sudah lama di pondok dan terbiasa dengan hal-hal yang baik, insya Allah pulang dari pondok juga menjadi orang yang baik. Amin Allahumma amin. Baik, sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya apa yang kita pelajari dari kitab Al-Halal ini. Mungkin ada dari teman-teman yang sudah pernah mempelajari ini ya, semoga video ini bisa untuk murojaah kita atau mungkin muzakarah kita ya, atau mengingat kembali ilmu-ilmu yang mungkin sudah lupa gitu ya. Sekian dari saya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruput dulu kopinya.